Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Perindawati dengan NIM 2122438, alamat Pasaman Timur Tigonagari. Saya dari kelas PAIR semester 1. Baik, di sini saya akan membacakan ceramah singkat saya yang berjudul Ihsanul Amal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhi fala hadiyallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas sebagaimananya seperti biasanya. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada kekasih Allah, Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, di mana kita sangat dianjurkan berselawat kepada Rasulullah. Keutamaan berselawat, barang siapa di antara umatmu berselawat 1 kali kepadamu, maka Allah akan menuliskan 10 kali kebaikan dan menghilangkan 10 kali keburukan dan meninggikan 10 kali derajatnya dan mengembalikan 10 kali derajatnya pula. Hadis riwayat Ahmad. Dan adapun hadis orang yang pelit berselawat kepada baginda Rasulullah, itu orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di depannya maka dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, agar tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya bacakan materi saya, ihsanul amal, yaitu ihsan artinya baik, sedangkan amal artinya perbuatan, di mana ini berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi ihsanul amal adalah perbuatan terbaik. Ketika manusia hidup, maka manusia selama hidupnya pasti akan melakukan aktivitas dan akan berhenti ketika sudah meninggal dunia. Contohnya adalah makan, minum, tidur, belajar, menikah, mencuri, puasa, dan semua itu adalah aktivitas. Dari sekian banyaknya aktivitas manusia, dari memasak hingga bermain, dari aktivitas bertani hingga aktivitas memimpin sebuah negara, kesemuanya itu haruslah dipastikan semuanya adalah perbuatan yang baik. Mengapa kita harus berbuat amal yang baik? Karena itu adalah perintahnya Allah. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, yang artinya yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan adapun surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan mendapat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarah, maka dia akan mendapat balasannya. Dan berbuat baiklah kamu sekecil apapun, karena kita tidak tahu perbuatan baik yang manakah yang bisa membawa kamu ke surganya Allah. Agar perbuatan kita produktif, yang artinya selalu menghasilkan pahala, kita harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, yang artinya kita melakukan aktivitas itu hanya ikhlas karena Allah. Yang kedua, dengan cara yang benar.
di dunia ini hanya ada perbuatan yang pertama, perbuatan baik dan buruk. Contoh sederhananya adalah ketika kita ingin membantu orang lain, tetapi dengan hasil uang curian, apakah itu udah termasuk ihsan amal? Belum, karena tidak memenuhi dua syarat tersebut. Contoh niat yang ikhlas tapi cara yang salah. Ada orang pacaran yang bertujuan untuk mengubah seorang karakter perempuan tersebut agar lebih lembut, tidak kasar, dan patuh kepada orang tua, agar bisa bangunin tahajud, bisa ingetin makan, bisa ingetin sholat gitu, bisa ingetin baca Al-Quran. Dari niatnya nggak salah, benar. Dari niatnya ingin memperbaiki karakter perempuan tersebut, tapi caranya yang salah. Kenapa? Karena aktivitas atau jalan pacaran tersebut bukan dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan aktivitas pacaran bagi dua orang insan yang lagi kasmaran. Tetapi Islam mengajarkan menikah terlebih dahulu atau pacaran setelah akad nikah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bayangin deh teman-teman, mendekati zina aja kita nggak boleh, apalagi sampai melakukan aktivitasnya kayak pacaran. Adapun contoh niat bukan karena Allah, tapi caranya yang benar. Kita ingin membantu dosen dalam membawa sesuatu atau barang, ataupun kita ingin dekat dengan dosen tersebut, tapi hanya karena ingin mendapat nilai yang bagus, mendapat pujian dari dosen itu, ingin lulus dengan nilai yang lebih tinggi, ingin mendapatkan nilai predikat A gitu. Dan adapun contohnya, kita sholat tapi ingin dilihat orang lain. Kita menutup aurat tapi ingin agar dibilang soleha, alim oleh orang lain. Dan ketika sedekah tetapi ingin mendapatkan pujian dari orang lain agar dibilang dermawan, orang baik. Dan ada satu lagi nih teman-teman, kita ingin dapetin nilai yang bagus, nilai yang tinggi, ingin mendapatkan IPK 4 gitu, tetapi kita memperolehnya dengan jalan yang salah, seperti jalannya mencontek ketika dikasih tugas sama dosen, atau mencontek saat UTS. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini, yang terutama itu harus kita niatkan hanya karena Allah, dan lakukan dengan cara yang benar. Jika kita sudah meniatkan karena Allah dan cara yang benar tadi, kita akan mendapatkan pahala dari Allah.
Sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan jika ada salah dan jengkelnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman saya minta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.